Bismillahirrahmanirrahim. 안녕하세요. 파티마라고 해요. 저는 한국어 학생이에요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my channel. Jadi ini merupakan video ketiga Hangugo Hakseng sekaligus video lanjutan dari belajar bahasa Korea kita tentang ungkapan sederhana dalam bahasa Korea. Jadi ini merupakan part 2-nya. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran lagi, saya ingin kembali mengingatkan atau mereview kembali pembelajaran kita tentang rumus-rumus romanisasi. Jadi saya harap teman-teman tidak melupakan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu bagaimana cara membaca vokal rangkap atau vokal yang ditulis 2 huruf dalam romanisasi tapi hanya dibunyikannya 1 huruf, yaitu di vokal AE menjadi E, EO menjadi O, dan EU menjadi U. Oke, jadi kita masuk ke beberapa ungkapan sederhana dalam bahasa Korea part 2. Nah, kalau teman-teman masih ingat, di video sebelumnya kita belajar bagaimana mengucapkan maaf dan terima kasih dalam bahasa Korea. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membalas ungkapan tersebut. Nah, teman-teman, dalam bahasa Korea ada 2 ungkapan yang dipakai untuk membalas ucapan maaf ataupun terima kasih, yaitu 아니에요 dan 괜찮아요. Nah, sebenarnya kedua ungkapan ini, 아니에요 dan 괜찮아요, bisa dipakai bersamaan. Dalam artian, kedua-duanya bisa dipakai untuk menjawab ucapan maaf maupun terima kasih. Tapi untuk lebih spesifiknya atau lebih khususnya, 아니에요 digunakan untuk menjawab ucapan terima kasih atau 감사합니다. Sedangkan 괜찮아요 diucapkan untuk membalas ungkapan mohon maaf atau 죄송합니다. Nah, untuk para pelajar bahasa Korea yang mungkin sudah lebih dulu belajar bahasa Korea dan mendengar ada ungkapan sama-sama atau ungkapan balasan dari terima kasih, yaitu sama-sama, yang diketahui dengan ungkapan 천만에요. Nah, itu sebenarnya benar dalam kamusnya atau dalam bukunya, tapi 천만에요 ini sangat jarang dipakai dalam keseharian. Mereka, orang-orang Korea, biasanya memakai 아니에요 untuk membalas ungkapan terima kasih. Oke, jadi basic expression atau ungkapan sederhana dalam bahasa Korea nomor 1 kita kali ini adalah saat kita ingin mengucapkan sama-sama kepada orang yang berterima kasih kepada kita dalam bahasa Korea, yaitu 아니에요. 아니에요. Nah, 아니에요 ini mirip-mirip terdengar seperti 아니요. Tapi 아니요 artinya tidak dalam bahasa Korea, sedangkan 아니에요 artinya bukan. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks ingin mengucapkan sama-sama, jadi 아니에요 ini akan berarti ini bukan apa-apa ketika ada orang yang berterima kasih kepada kita. Jadi ingat, basic expression number 1 mengucapkan sama-sama dalam bahasa Korea adalah 아니에요. 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 Nah, basic expression number 2, ungkapan sederhana dalam bahasa Korea kali ini yang kedua, yaitu balasan untuk permintaan maaf orang kepada kita, atau dengan mengucapkan 죄송합니다 dalam bahasa Korea. Kita membalasnya dengan 괜찮아요. 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 Nah, 괜찮아요 ini artinya bukan masalah atau tidak apa-apa. Ini bisa juga dipakai untuk menjawab terima kasih atau menjawab apakah ada masalah, kita jawabnya 괜찮아요. Nah, jadi 괜찮아요 ini selain bisa dipakai untuk membalas permohonan maaf orang atau ungkapan terima kasih orang, bisa juga ketika kita ditanyakan ada apa sama kita jawabnya
괜찮아요. Tidak apa-apa, kalau memang kitanya tidak apa-apa. Jadi sekali lagi, tidak apa-apa atau bukan masalah dalam bahasa Korea, atau ungkapan saat kita ingin membalas permintaan maaf orang lain dengan mengatakan tidak apa-apa, yaitu 괜찮아요. 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 Ekspresi dalam bahasa Korea yang ketiga. Nah, ini tidak ada lagi kaitannya dengan maaf dan terima kasih, tetapi hanya untuk menambah kosakata kita dalam mengekspresikan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu. Nah, kali ini saya ingin membawa atau menjelaskan tentang ungkapan congratulations atau ungkapan selamat kepada orang lain. Nah, karena saya sering mendengar kadang-kadang dalam penulisan atau pengucapannya itu agak berbeda untuk mengatakan selamat ini dalam bahasa Korea. Nah, jadi di sini saya ingin meluruskan kalau ada yang sempat keliru sebelumnya. Jadi ungkapan selamat dalam bahasa Korea adalah 축하합니다. 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 Nah, kadang-kadang ada yang sering sudah dengar akhirnya mau nulis tapi pakainya kayak 축하합니다, 합니다 atau apa. Jadi yang benarnya itu 축하합니다. Atau mau yang lebih casual, yang saya bilang lebih tingkat formalnya lebih di bawah, lebih santai, yang memakai imbuhan yo menjadi 축하해요. 축하해요. Nah, bisa lihat teman-teman lihat di romanization bagaimana cara menulisnya. Jadi tidak ada yang nama cukai, itu cuman dalam pronunciation atau dalam ungkapan orang Korea. Dalam arti itu juga casual ya. Artinya terlalu santai dan bahasanya agak dibilang bahasa paling bawah untuk levelnya. Jadi di sini saya lebih sering senang memakai yang levelnya agak sopan, yaitu dengan imbuhan yo. Jadi menjadi 축하해요. 축하합니다. 축하해요. Nah, atau kalau mau mengucapkan selamat ulang tahun, bisa ditambah kata 생일 di depannya. Menjadi 생일 축하합니다. Atau 생일 축하해요. Oke, ungkapan yang berikutnya yaitu ungkapan atau salam saat seseorang ingin memulai makan. Nah, jadi ini ungkapan-ungkapan yang sering kita pakai sehari-hari sebenarnya. Jadi dalam bahasa Korea, ungkapan permisi untuk memulai makan itu dikenal dengan 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Dipercepat, 잘 먹겠습니다. Nah, dalam arti harfiahnya itu berarti saya akan makan dengan baik. Atau kalau secara umumnya artinya menjadi selamat makan dalam bahasa Korea. Jadi sekali lagi selamat makan dalam bahasa Korea atau terima kasih atas makanannya atau ungkapan permisi untuk memulai makan itu adalah 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Oke, jadi basic expression number 5 atau yang kelima, karena yang nomor 4 tadi adalah ungkapan selamat makan ketika kita ingin memulai makan di tempat umum atau bersama-sama orang lain. Jadi kali ini adalah ekspresi ketika kita telah selesai makan. Biasanya orang Korea berterima kasih untuk makanan yang disediakan dengan mengatakan 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. Atau artinya saya telah memakan atau sudah makan makanannya dengan baik atau dengan lahap. Nah, bisa juga ditambah dengan kata 맛있어요. 맛있어요 itu artinya enak, makanannya enak. Jadi saya sudah selesai makan nih, menjadi 맛있어요. 잘 먹었습니다. 감사합니다. 맛있어요. 잘 먹었습니다. Nah, jadi ditambah terima kasih, terus bilang makanannya enak, dan saya sudah selesai makan. Jadi saya penggal lagi, yaitu 잘 먹었습니다. Yang agak lengkapnya, 맛있어요. 잘 먹었습니다. 맛있어요. 잘 먹었습니다. 감사합니다.
Oke, basic expression yang berikutnya number 6 and will be the last adalah ungkapan saat kita bertamu dan hendak pergi. Nah, di sini ada dua ungkapannya untuk mengatakan selamat tinggal dalam bahasa Korea. Tergantung siapa yang berbicara kepada siapa. Nah, jadi ungkapan selamat tinggal dalam bahasa Korea itu ada dua, yaitu yang pertama annyeonghi gaseyo dan yang kedua annyeonghi gaseyo. Nah, annyeonghi yang pertama ini, annyeonghi gaseyo itu dipakai oleh tuan rumah atau yang mengucapkan selamat tinggal itu tuan rumah kepada tamunya atau orang yang datang ke rumahnya atau ke tempatnya, ke acaranya. Nah, jadi tuan rumahnya ini akan mengatakan annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo. Nah, tamunya yang pergi atau meninggalkan rumah atau meninggalkan tempat acaranya akan menjawabnya dengan annyeonghi gaseyo. annyeonghi gaseyo. annyeonghi gaseyo. annyeonghi gaseyo. Nah, artinya selamat tinggal. Walaupun itu dalam arti harfiahnya itu artinya stay with peace gitu. Jadi ada yang stay, ada yang live. Jadi yang kaseo itu yang live atau yang pergi, keseo itu yang stay atau yang tinggal. Jadi ingat ada dua. Yang pertama annyeonghi kaseo untuk tuan rumahnya mengatakan kepada tamunya yang hendak pergi, dan yang kedua annyeonghi kaseo untuk tamunya mengatakan kepada tuan rumahnya yang tetap di rumahnya atau tidak pamit pergi kan. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo atau selamat jalan. Nah, terus tamunya jawab annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo artinya selamat tinggal. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti. Oke, sekian video ungkapan sederhana dalam bahasa Korea part 2. Saya harap teman-teman bisa memahami dan mengerti penjelasan saya dalam menggunakan ungkapan ini sekaligus mengucapkannya dengan lebih baik. Dan saya mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penjelasan saya atau penjelasan yang kurang jelas. Teman-teman bisa taruh saja di kolom komentar dan insya Allah akan saya jawab jika saya bisa. Atau kita akan sama-sama mencari jawabannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.